Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Mukti. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Nani. Duh, senang sekali ketemu Bapak hari ini untuk membicarakan mengenai kompetensi coaching. Pak Mukti akan melakukan praktik coaching dengan Bu Henipat ya, Pak. Izin saya sedikit mereview mengenai kompetensi inti dari coaching ya, Pak. Jadi nanti Bapak di dalam praktik coaching itu sendiri ada 3 kompetensi inti dari coaching. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada saat nanti Bapak coaching, saya akan memperhatikan dan melihat apakah coaching yang Bapak laksanakan telah sesuai dengan kompetensi inti tersebut dan apakah alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Pak Mukti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sekaligus melihat bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang nanti diberikan oleh Pak Mukti. Selain itu, saya juga akan melihat nih prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada saat Bapak melaksanakan coaching. Oke, baik Bapak. Saat ini saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Kompetensi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan dalam praktik coaching nanti? Terima kasih Bu. Sejujurnya saya ingin Ibu membimbing saya untuk meningkatkan 3 kemampuan inti tersebut. Dimulai dari present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bapak, saya akan mendukung Bapak dalam hal-hal tersebut. Kemudian, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan untuk saya observasi kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bapak, sudah saya catat. Kemudian, bagaimana nih menurut Bapak? Sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa membimbing praktek coaching. Baik Pak, saya paham. Oke, kemudian apa harapan Bapak dari observasi kita ini nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, setuju Bapak. Baiklah, Bapak bisa memulai praktik coachingnya, ya Pak? Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik Pak Mukti. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Kelihatannya Ibu kok gelisah. Memangnya kelihatan ya Pak kalau saya lagi gelisah. Kelihatan dong. Apalagi sampai Ibu pengen mengajak ngobrol berdua. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Pak. Cuman saat ini saya butuh teman curhat untuk di coaching. Nah, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya Bu nantinya. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang,
apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan sebuah ide segar, Pak, untuk menciptakan kondisi yang kondusif supaya murid bisa fokus belajar ketika mereka mengikuti pembelajaran saya. Padahal mereka eh, habis dari pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, betul sekali, Pak. Itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa, Bu, sekarang? Begini, Pak, situasinya. Ketika jam olahraga berakhir, ini biasanya murid ini tidak langsung ke kelas, Pak. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanan mereka dan kurang memperhatikan pelajaran saya. Terus, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Saya rasa hal yang mempengaruhinya mungkin bisa saja mereka kelelahan, Pak, pada saat setelah jam olahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul bosan saat kembali ke kelas, Pak. Situasi apa yang Ibu inginkan? Sebetulnya situasi yang saya inginkan tentunya Pak, murid ini bisa fokus dalam mengikuti pelajaran saya dan mereka merasa senang pada saat belajar. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud, Bu? Hal tersebut bisa terwujud mungkin nanti saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Pak. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan atau harapkan tersebut? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, Pak ya, menurut saya posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan ini masih berada di angka 6, Pak. Menurut Ibu, di angka posisi 6 yang Ibu sebutkan, apakah kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan, Pak, tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut nanti akan saya laksanakan untuk membantu saya dalam mengembalikan konsentrasi daripada murid. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Mungkin nanti saya perlu sedikit waktu, Pak, untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam RPP saya, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP, Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya nantinya. Apa strategi untuk itu? Saya mungkin nanti akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktek kesadaran diri, Pak. Kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan,
tentunya murid nanti akan menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya, Pak, supaya nanti dapat saya terapkan di kelas, Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Bu? Saya rasa target saya 1 minggu, Pak. Oke, kalau target Ibu 1 minggu. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu adalah atau sudah ada progres gimana, Bu? Nanti kita bisa buat janji lagi, Pak. Minggu depan nanti saya akan ceritakan kepada Bapak. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk komitmen Ibu tersebut? Saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul sekali, Pak. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Bu? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah, Pak, saya mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak ini setelah mereka selesai belajar olahraga, yaitu dengan cara menerapkan teknik stop dengan iringan instrumen. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya nanti akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar, Pak. Wah, keren, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mendengarkan permasalahan saya hari ini. Sama-sama, Bu. Jadi diskusi kita cukup sampai di sini. Kalau di lain waktu nanti Ibu masih ada unek-unek atau permasalahan yang ingin kita bicarakan, bisa kita sambung di lain kesempatan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukti. Waalaikumsalam, Bu Nani. Ya, apa kabarnya Pak Mukti? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, baik dan sehat. Terima kasih ya Pak telah menyediakan waktu untuk berbicara kembali dengan saya. Siang ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching sebelumnya dengan Bu Henipat ya Pak. Bagaimana nih perasaan Bapak saat ini setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, sudah lega dan juga bahagia. Saya dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak, sudah agak lega ya Pak.
Kemudian ketika melakukan coaching tadi nih, bagaimana Bapak menilai performa Bu Heni Pak dalam bagaimana Bapak menilai performa Bapak nih dalam menerapkan kompetensi IT coaching? Saya merasa bahwa saya telah menerapkan dengan baik 3 kompetensi tersebut, Bu. Saya memperhatikan penuh ketika coach saya berbicara, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun, ke depannya saya membutuhkan banyak bimbingan dan saran dari Ibu terkait pelaksanaan coaching yang baik. Oke, oke baik Pak. Eh, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Hanya saja saya merasa mungkin ketika kompetensi tersebut agak kurang maksimal ya Bu. Oh, masih agak kurang maksimal ya Pak. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Silahkan Bu. Oke, baik Bapak. Setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan kegiatan tersebut dengan sangat baik. Bapak juga sudah memulai coaching dengan alur yang tepat, di mana Bapak menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Bapak juga sudah menjalin kemitraan dan komunikasi dengan coaching. Tadi terlihat kalau Bu Heni telah memulai obrolan dengan santai dan sopan. Koci juga terlihat nyaman nih ketika diajak berdiskusi dengan Bapak. Dan nampaknya kalau Bapak sudah memberikan pertanyaan pemandu kepada Koci agar dapat memikirkan solusi dan saran terkait permasalahan yang telah dihadapinya. Saya juga melihat hal-hal yang masih perlu bisa dikembangkan terkait pertanyaan berbobot, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya penggunaan kata mengapa yang harus dihindari. Tadi di kalimat Bapak, Bapak ganti dengan apa yang membuat atau apa sebabnya. Nah, hal ini sudah Bapak terapkan pada pelaksanaan coaching tadi. Namun Bapak, ketika kita sebagai coach, kita merasa perlu memberikan penilaian, maka kita perlu mengkonfirmasinya dengan sangat berhati-hati. Jadi itu menurut saya bagaimana dengan pendapat Bapak sendiri? Saya mengerti dan saya pun sependapat dengan pendapat Ibu. Catatan Ibu akan saya jadikan koreksi dan dengan adanya perbincangan ini tentunya saya dapat memperbaiki kekurangan saya dan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi coaching ini. Oke, baik Pak. Nah, dari diskusi kita nih, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa pada saat meningkatkan kompetensi coaching tersebut, Pak? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Saya juga berusaha lebih memahami lagi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya sehingga ada manfaat yang didapat dari praktek coaching ini. Sekali, Pak, itu adalah langkah yang baik. Terus berlatih lebih intensif dan mendengarkan coach dengan aktif, serta merencanakan pertanyaan yang berbobot ya, Pak. Nah, hal itu pasti akan dapat membantu kita untuk melakukan coaching dengan baik dan tepat. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nih, terakhirnya Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami kompetensi di mana saya
perlu berkembang kembali lagi ke kompetensi inti coaching. Saya merasa ketika kompetensi tersebut mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta menyiapkan pertanyaan berbobot, hal tersebut sudah mulai saya pahami, Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Bagus sekali, Pak. Oke, mungkin masih ada yang perlu Bapak sampaikan sebelum kita menutup obrolan kita kali ini. Saya merasa cukup, Bu. Mungkin di lain waktu dan kesempatan, hal yang menjadi pertanyaan ataupun kekurangan saya dapat saya tanyakan lagi, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, Ibu. Oke, terima kasih kembali, Pak. Mohon maaf apabila pada kesempatan ini Bapak merasa cukup terpuaskan, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama, Bu. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.